Gitu. Ada yang kepingin sampai berapa 100 rakaat, ya silakan. Gitu. Ya. Ada orang yang puasa Senin Kamis, ada yang nggak cukup puasa dahulu, ada yang nggak cukup puasa setiap hari. Itu Allah memberikan bagian dari karunia-Nya karena Allah tahu manusia itu butuh terhadap karunia Allah, maka Allah memberikan. Ternyata semua itu adalah bagian dari rahmat Allah kepada kita. Bagaimana kita bisa terus mendekatkan diri kepada Allah yang maha dekat dengan kita. Nah, jadi naik tingkat ini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ngerasa sholat belum bisa menghadirkan Allah dalam sholat kita, karena sejatinya yang tidak hadir itu bukan Allah dalam sholat kita, tapi diri kita yang tidak mampu hadir akan keberadaan Allah dalam diri kita. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu yang ingin saya akhiri di dalam kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa jadi buah hasil. Kalau orang mengaji ada oleh-oleh yang dibawa ini. Closing statement. Tapi ini amalan ya Pak, amalan ini saya kasih di sini. Jadi ini saya temukan dalam kitabnya Imam Al-Jurjawi, Hikmatut Tashri', ya, beliau mengatakan begini. Orang yang punya hajat, punya keinginan kepada Allah terhadap hajat-hajatnya. Kita ini sebagai manusia biasa kan pasti punya keinginan, harapan, cita-cita, macam-macam lah. Itu bisa Allah kabulkan apa yang menjadi keinginan, harapan kita. Salah satunya adalah dengan sholat. Kata beliau, bagaimana caranya? Caranya adalah dibiasakan, dilazimkan kepada kita. Setiap azan berkumandang, maka bersegeralah memenuhi panggilan Allah. Jadi kalau zuhur azan, begitu kita dengar langsung bergegas sholat. Ketemu asar nanti azan langsung sholat. Maghrib begitu dengar azan langsung menuju untuk sholat. Terus saja begitu. Maka setiap hajatmu, setiap keinginanmu, Allah akan memberikan keinginan dan hajatmu. Apa kata beliau? Kalau seorang budak, ini logika yang digunakan oleh Imam Al-Jurjawi, karena beliau itu ahli filosofi, sehingga logika yang digunakan dalam memahami agama. Kalau engkau adalah seorang budak yang senantiasa memenuhi kebutuhan tuannya, setiap tuannya memanggil budaknya, maka seorang tuan pasti akan memenuhi segala hak budaknya karena tuannya melihat bahwa budaknya senantiasa memenuhi panggilannya. Fakaifa katanya bil Malikil Muluk, lalu bagaimana dengan kondisi raja dari segala raja, Warabul Arbab, dan Tuhan dari segala Tuhan, yang ketika engkau memenuhi panggilannya, tidak mungkin Tuhan tidak memenuhi segala hak-hak. Beliau begitu. Ya, jadi ini amalannya. Orang yang betul-betul memenuhi panggilan Allah, memenuhi hak-hak Allah, maka Allah akan memenuhi hak-hak kita. Kalau seorang tuan, bos, majikan yang kita pun mengabdi bekerja untuknya, itu pasti akan memberikan haknya kita. Lalu bagaimana dengan Tuhan kita yang maha kaya dan maha segalanya? Ketika kita memenuhi panggilannya, tidak mungkin Allah tidak memberikan hak kita. Jadi banyak kisahnya, ya. Saya punya kisah itu kawan saya asli ini sampai sekarang, tapi udah
bukan kawan seumuran, kawan agak senior, punya utang hampir 1 M, ya, utangnya hampir 1 M. Amalannya itu Pak, itu kalau sudah zuhur berhenti, Ustaz berhenti dulu, salat, utangnya hampir 1 M. Alhamdulillah dalam masalah utang saya tinggal dikit lagi ke sini. Mudah-mudahan beberapa bulan ini saya lunasi. Amalannya itu sama. Saya Pak Ustaz, kalau sudah azan berhenti, ya, harus berhenti. Ini mau jemput saya depan kampus. Saat saya tunggu lama, nggak taunya masuk ke masjid di kampus karena dengar suara azan. Jadi saya nunggu di depan, di pinggir jalan, dia sholat. Kenapa? Saya kan di depan kampus saya bilang. Pas saya nyampe kampus azan Pak Ustaz katanya. Sholat. Itulah janji Allah kepada kita, bahwa orang yang memenuhi panggilan Allah, hak Allah, maka Allah pun akan memenuhi hak. Tidak ada lain adalah dengan tata cara sholat. Nah ini setidaknya menjadi motivasi kita. Nanti kenapa kalau Allah memotivasi demikian? Supaya kita ini terlatih nanti Pak. Terlatih butuh kepada Allah. Nanti kalau kita semua haknya sudah terpenuhi, nanti tidak ada yang kita butuhkan kecuali kebutuhan kita kepada Allah. Begitu endingnya nanti. Jadi sekarang ini ya biarkan, memang makomnya kita, tubuh kita memang masih seperti itu. Nanti ada satu titik di mana hak kita sudah dipenuhi oleh Allah. Yang kita butuhkan adalah bukan jasad kita, yang kita butuhkan adalah zat Allah dalam hidup kita. Nanti pada endingnya ada kesana. Insya Allah. Itu kurang lebih statement akhirnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya serahkan kepada moderator. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu jamaah rahmatullah, insya Allah siap ya melazimkan menjemput azan berbondong-bondong untuk mendirikan sholat di Masjid Al-Ikhlas. Begitu masih ada? Sudah ini ya, siap-siap ya. Baik, karena waktu hanya satu penanya saja di akhir sesi kita. Silakan kalau ada yang ingin dipertanyakan kembali. Oke, Pak Safron ini silakan. Siap. Kita sholat dalam pikiran kemana-mana, tapi jauh lebih baik daripada tidak sholat. daripada kita kemana-mana tidak sholat. Baik. Ada tanggapan sih? Karena cukup lepas. Masalahnya Itu benar soalnya. Iya. Tapi lebih baik lagi pikirannya nggak kemana-mana sebenarnya. Lebih baik sholat pikiran kemana-mana daripada kemana-mana kita tidak sholat. Kata beliau tadi seperti itu. Baik jemaah rahmatullah, ada beberapa poin yang ingin kita sama-sama catat bahwa bentuk rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu memberikan kita kesempatan untuk sholat 5 waktu. Dan keberadaan Allah itu tidak perlu dilakukan ketidakhususan sholat karena merasa kita ini ada, padahal kita ini ada karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sifat Allah itu adalah wujud, ada dan tidak permulaan, sementara kita adalah hambanya, begitu ya. Baik Bapak Ibu jamaah rahmatullah, untuk mendapatkan keberkahan mari kita sama-sama menangkapkan tangan kita, berdoa kepada Allah. Mohon dipimpin untuk berdoa. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل وفرج الكروب وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولقرابتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمات والمؤمنات إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا الله أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اهدنا يا الله فإنك خير لنا
الدين. اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين. اللهم انصرنا يا الله فإنك خير الناصرين. اللهم افتح لنا يا الله فإنك خير الفاتحين. افتح لنا يا الله فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah. Bapak Ibu yang rahmatullah, mari kita tutup majelis kita dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kita untuk majelis. Saya sebagai membaca mohon maaf apabila khilaf salah kata dan sikap kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.